Baik, selamat pagi semua. Jumpa lagi pada mata kuliah analisis pangan. Kali ini kita akan mempelajari materi kromatografi, HPLC. HPLC, High Performance Liquid Chromatography, adalah teknik laboratorium untuk memisahkan dan menganalisis komponen dalam campuran menggunakan cairan yang bergerak melalui kolom khusus. Selanjutnya, mengenai bagian dan cara pengoperasian alat HPLC, akan dijelaskan oleh dosen, silahkan untuk dapat menyimak dengan seksama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait pengoperasian HPLC ataupun nama lainnya adalah liquid chromatography ya, LC-nya itu seperti itu. Jadi ini alatnya ya, seperti ini kurang lebih perangkatnya ya. Alatnya pasti akan terhubung dengan monitor ya ataupun PC seperti itu ya. Adapun bagian-bagiannya secara singkat ya, yang pertama di sini kita menyediakan solvent ya. Solvent ini bermacam-macam tergantung dengan kebutuhan bahan ataupun zat kimia yang akan kita teliti seperti itu. Jadi ini adalah solvent ini seperti fungsinya adalah sebagai fase gerak seperti itu, yang nanti akan bergerak untuk mengelusi target komponen yang akan kita deteksi seperti itu. Ya, kemudian di sini adalah monitor, di mana dalam monitor di sini akan ada isinya adalah UV detektor. Jadi setiap komponen pasti akan mempunyai panjang gelombang tertentu ya. Di sini kita settingnya di sini. Ya, kemudian di sini adalah tempat untuk menyimpan kolom seperti itu. Kalau tadi solvent yang di atas ini adalah fase bergerak ya. Di sini adalah fase diamnya ataupun namanya adalah stationary phase atau kolom ovennya. Jadi di sini ada, kalau kita buka ya, kalau kita buka, nah, di sini nih ada kolomnya. Kolomnya kayak gini bentuknya ya, ini semacam ya, lempengan pipa logam seperti itu. Nah, kita tutup dulu. Nah, kemudian di sini adalah alat untuk nanti kita menyimpan sampelnya. Nah, di situ kita lihat ya, banyak sekali tempat-tempat untuk menyimpan sampelnya dalam seperti ini bentuknya, dalam bentuk file ya, kayak ini file. Nah, kita masukkan ke situ. Nah, nanti akan secara otomatis akan bergerak dan terinjeksi. Nah, kemudian di sini adalah panel untuk mengkontrol berbagai macam salurannya ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, kita bisa memonitor dalam layar di sini ya. Ini adalah pompanya ya, akan terdeteksi berapa flow rate-nya, laju alirnya, kemudian tekanannya ya, kemudian di sini suhu suhu oven ya. Jadi oven di sini dalam proses elusi pasti digunakan suhu yang agak tinggi ya, biasanya sekitar suhu 40 derajat Celcius. Kemudian di sini adalah UV detektor. Nah, jadi ini adalah perangkat-perangkatnya. Ini secara umum nanti ketika sampel kita masukkan di sini ya, kita masukkan di sini ya, nanti dia akan terinjeksi. Nah, kemudian ketika terinjeksi dia kemudian akan mengalir ke arah kolom tadi ini. Nah, kemudian dengan bahan elusi dari fase gerak berupa cairan tadi ini ya, kemudian dia akan terdeteksi dengan sinar UV ya, sinar UV tadi itu, sehingga nanti akan terdeteksi komponen yang ingin kita tuju itu ada di retention time berapa seperti itu. Nanti kita akan lihat ya, apa itu retention time itu seperti apa. So, videonya ini terlihat ya, pada menit ke-12 muncul peak satu puncak ya, satu puncak di sini. Ya, ini adalah komponen yang ingin saya amati, yaitu komponen guanosin. Nah, ini kok bisa tahu Pak kalau misalkan ada komponen itu muncul di peak ke-12, di menit ke-12 ya, maka harus ada standar terlebih dahulu ya. Sebelum saya masukkan sampel, saya harus memasukkan atau mengecek standar dari komponen yang ingin kita tuju dulu, seperti itu. Ya, kemudian kita lihat di sini ya, peaknya hanya satu, hanya ini saja seperti itu ya. Yang lainnya hampir rata. Bagaimana agar di sini rata? Karena sangat memungkinkan juga ada peak kecil-kecil di sini, ya, atau namanya di sini pengganggu. Ya, agar tidak ada pengganggu atau peak kecil-kecil di sini, maka di sini ya, fase geraknya larutan ini harus belum dimasukkan ke
proses kromatografi harus degassing dulu, gasnya harus dihilangkan melalui proses sonikasi ya. Jadi menggunakan alat sonikator seperti itu. Agar apa? Agar tidak muncul gelombang-gelombang udara yang nanti akan mengganggu terdapatnya pik-pik kecil di sini. Jadi pik yang muncul benar-benar pik yang ingin kita tuju saja. Begitu ya. Secara singkatnya prosedur dari pengoperasian LC atau liquid chromatography. Nah, ini contoh sampel ya, saya barusan masukkan, maka dia akan pelan-pelan ya fase bergerak untuk mengelusi komponennya berdasarkan retention time ya. Lihat di sini ya, minute yang ada di sumbu ini di sini adalah menit untuk retention time-nya seperti itu. Ya, nanti komponen yang ingin kita tuju berdasarkan standarnya akan menunjukkan peak tertentu. Ya. Misalkan di sini kasus saya adalah saya ingin mendeteksi komponen guanosin dan inosin yang biasanya akan muncul peaknya atau puncaknya di menit ke-12 dan menit ke-17. Ya, jika nanti terdapat peak di menit tersebut, maka bisa dipastikan sampel yang saya masukkan dalam sini, dalam mesin HPLC, terdapat komponen guanosin dan inosin. Ini masih terus berjalan ya. Nanti kita tunggu sampai selesai. Saya settingin di sini sampai menit ke-20 berhenti seperti itu.